Biasa Ibu. Ya, amin. Oke, kita mulai saja mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Siva ini cowok apa cewek? Budi Siva. Ini belum tahu juga Ibu. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam ini, yakni pada malam minggu ini, kita masih akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, kita membaca teks yang dikutip dan kemudian bahasanya sudah sedikit agak saya sederhanakan agar sesuai dengan konstruksi gramatikal bahasa Arab yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita masih berkutat pada sejarah Masjidil Aqsa atau sejarah Baitul Maqdis seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah begitu. Nah, kita akan coba lihat teksnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di pertemuan sebelumnya ini diceritakan tentang bagaimana Masjidil Aqsa sekarang ini dulunya itu sebenarnya adalah sebuah kuil ya, tempat pemujaan Dewi Venus yang dilakukan, yang menjadi apa yang dianut ya oleh kepercayaannya oleh para penganut agama Sabian, yakni agama yang salah satu bentuk peribadatannya adalah menyembah bintang-bintang begitu. Dan ini tentu As-Sabiin atau Sabian di sini dalam teks Ibnu Khaldun ini mengarah ke para penyembah bintang. Tapi kalau di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, kalau nggak salah antara ayat 61 sampai atau 63 ya, yang innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nah, sesungguhnya orang yang beriman atau maksudnya orang Islam, walladzina hadu orang Yahudi, wan nasara orang Kristen, man amana was-sabiin ya. Nah, dan juga kaum Sabian. Nah, di sini Sabiin dalam ayat ini yang disebut di dalam Al-Quran itu sebagai orang yang dijanjikan kalau mereka beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kemudian beramal saleh. Nah, itu janjinya adalah surga ya. Jadi orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam dan Sabian itu. Nah, Sabian di sini ini tentunya bukan agama penyembah bintang. Karena mana mungkin kalau penyembah bintang itu akan dalam tanda kutip masuk surga atau dalam rahmat ilahi, karena itu kan masuk ke dalam kategori penyembah berhala ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau Sabian di sini itu berasal dari bahasa Aramaik kalau nggak salah, dari Seba. Seba itu artinya adalah mencelupkan diri ke dalam air begitu.
Kalau dalam tradisi Islam mungkin kayak cikal bakal ibadah wudhu mungkin ya Bapak Ibu. Nah itu seba. Seba jadi sobiah. Jadi sobiin. Karena memang John the Baptist atau Nabi Yahya itu ketika membaptis Yesus atau Nabi Isa itu mencelupkan Nabi Isa ke dalam air di sungai Yordania. Begitu Pak, sebagai mungkin kalau dalam tradisi torekat ya kayak semacam baiat ya. Kayak begitu. Baik, kita lanjutkan teksnya Bapak dan Ibu sekalian. Di sebelumnya ini kan kita sudah bahas yang ini ya. Nah, karena itu kita akan bahas yang di sini ada 2 paragraf lagi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, yang pertama di sini ada kata nasoba yansobu nasbun yang artinya adalah mendirikan, meletakkan, atau satu lagi disebut menancapkan. Menancapkan itu nasoba yan sobu ya, nasoba yan sobu. Itu artinya menancapkan, mendirikan, dan juga meletakkan. Sama seperti akoma yukimu, itu mendirikan. Bana yabni mendirikan atau membangun. Begitu. Lalu kemudian di sini ada al-khiyamu. Jamak dari khaymun. Yang artinya adalah kemah-kemah. Kemudian yang nomor 3 ini atih. Atih itu adalah padang pasir. Ya. Bisa juga diartikan itu keliling-keliling, atih gitu ya. Tahayatihu. Kalau nggak salah, tahayatihu itu ya muter-muter kayak gitu ya. Nah, itu juga disebut sebagai ini ada bentuk kata kerjanya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada sholla yusolli sholatun ila begitu. Artinya adalah sholat dengan menghadap ke gitu ya. Sholla yusolli sholatun begitu. Nah, kalau sholla ala ya berarti bersolawat ya, mendoakan gitu. Apakah boleh bersolawat kepada selain Nabi? Kalau selama ini redaksi yang ada di dalam solawat itu boleh ya, ada. Wa ala alihi, nah itu. Alihi berarti kan keluarganya Nabi ya, bersolawat untuk keluarga Nabi. Ataupun misalnya kepada para sahabat Nabi begitu. Nah, tapi Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada orang-orang yang membayar zakat gitu ya. Pernah itu ada satu redaksi hadis ya, Allahumma sholli ala bla 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 siapa gitu ya. Itu biasanya nggak dipersoalkan di situ. Kemudian ada taqarraba ya taqarrabu taqarrub ila. Tentu dan ini sholli tadi ya, itu maknanya juga mungkin akan berbeda-beda begitu. Kalau sholawat kepada Nabi itu adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga para malaikatnya. Gitu. Nah, maka kita sebagai umatnya juga ya harus lebih banyak lagi sholawat kepada Nabi begitu. Ya Allah saja bersolawat, nah maka kenapa enggak manusia yang dibimbing oleh Nabi Muhammad melalui ajaran-ajarannya dalam Al-Quran dan hadis, itu kenapa enggak bersolawat kepada beliau begitu. Nah, berarti arti sholawat apa ya Ustaz?
luas sih Bu kalau as-shalah sendiri itu kan artinya adalah doa gitu. Doa aja ya. Ya. Doa. Tapi kalau Allah, Sholawat. innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti apa kalau Allah memberi ya. Kalau Allah ke Nabi katanya ya dalam satu tafsir itu bukan berdoa untuk Nabi tapi bukan ini. Tapi apa namanya memberikan rahmat mungkin ya. Kalau malaikat beda lagi. Nah kalau kita juga beda lagi. Makna-maknanya agak sedikit berbeda. Ya, lanjut. Oke. Lalu kemudian ada taqarraba yataqarrabu taqarrub ila. Ini artinya berkurban ataupun misalnya mendekati ya, mendekati ke. Mendekati. Dari qaruba yaqrubu qarib. Kemudian di sini ada al-mazbah. Artinya adalah altar pengorbanan. Taharrodo yata'arrodu. Li itu mendapatkan ya. Mendapatkan. Atau ta'arrodo yata'arrodu. Li juga bisa. Artinya menghadapi ya. Ta'arrodo sahibi lil mushkilah. Ya, ta'arrodo sahibi lil mushkilah. Temanku berada dalam masalah. Maksudnya dihadapkan dengan masalah begitu. Nah, itu namanya ta'arradu ya ta'arradu li. Lalu kemudian ada malaka yamliku mulk yang artinya adalah menguasai, memiliki ya. Kemudian ada anzala yungzilu inzal. Nah, nazala yanzilu kan artinya turun. Kalau anzala yungzilu inzal berarti kan menurunkan. Nah, ini juga artinya bisa meletakkan gitu. Meletakkan. Kemudian ada ayyamal qismati lil bilad. Di hari pembagian wilayah negeri. Gitu. Ini settingnya sepertinya adalah ya di Suriah ya Bapak Ibu. Jadi Palestina yang sekarang itu dulu disebutnya masuk ke dalam wilayah Asyam ya atau Suriah begitu. Jadi Palestina sekarang itu disebutnya adalah ya dahulunya Sam. Ya dulunya itu ya. Nah, dan di situ juga pernah ya dalam kesejarahan Yahudi itu ya di wilayah Suriah itu ya paling wilayah Suriah termasuk misalnya kayak dataran Golan itu yang diperebutkan antara Israel dan Suriah ya, dataran Golan Suriah. Nah itu Israel karena menyebut mereka sebagai ya itu kan tanah leluhur kami gitu kan. Nah, ngapain kalian caplok gitu. Sekarang akan kami rebut lagi. Nah itu seperti itu kira-kira pikirannya orang-orang Yahudi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat misalnya pada teksnya ya. Mungkin ada yang mau baca Bapak Ibu silakan. Bu Romlah. Belum belajar nih, nggak tahu nih Ustadz. Oke, baik. Nasoba. Sampai. Wanasoba Banu Israila tilkal kubbata baina khiyamihim fitihi yusalluna ilaiha wa yataqarrabuna fil madbahi amamuha apa amamaha ini? Amamaha ya. Amamaha wa yata'arraduna lil wahyi
indah. Oke. Wa nasabu. Dan Bani Israel telah mendirikan kubah, lupa lagi tuh. Kubah apa Ustaz? Iya, kemah besar kayak gitu. Kemah besar Semacam aula ya. di antara sebuah kemah di antara kemah-kemah mereka di padang pasir. Mereka yusalluna, mereka yusalluna, mereka sholat Ya. dengan menghadap kepada kemah itu, kepada kemah ya Ustaz? Iya, kubah. Kepada kubah. Jadi pokoknya ada kemah, lebih tepatnya kayak semacam aula. Tapi yang terbuat dari kayak ya kemah juga sih. Kulit sapi ini ya. Itu tabernakel. Mereka berkurban di altar pengorbanan, di depannya kubah tadi ya Ustaz. Betul. Wa ta'raduna, dan mereka mendapatkan wahyu di sampingnya. Ya, di situ ya, di situ. Betul. Nunak-nunuk nih. Betul ya, Bos, semuanya. Oke. Maaf. Mantap ini, Mbak. Mantap. Malu nih Pak Bu Siti Sabiha, aku jadi. Nih yang Bu Siti Sabiha nih jagonya Ustadz. Baik. Pesantren. Ya, lanjutin ibu-ibu. Ya, Ibu Siti Sabiha, Pak Bu Yuli dulu. Bu Yuli dulu lah. Tahu ini bisa apa enggak ini? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma mulku ardusyamu walam fiil itu kayaknya. Nah ya, dari apa nih? Nah, dari sini. Malaka yamliku. Berarti kalau hum malaku. Walamma malaku ardusyamu anzaluha. Ardo apa ardu ya? Ardo apa ardu? Ardu ya Ustaz? Ardo. Ardo. Kan menguasai. Nah, lalu apa yang dikuasai? Itu kan. Oh iya, maf'ul bih ya itu ya. Betul. Iya, ini masih keliru melulu ya bacanya. Apa namanya belajar kalau udah nggak belajar, keliru. Ibu. Kalau udah nggak keliru gurunya itu Bu. Kalau udah nggak keliru ya berarti gurunya nggak di ULC lagi. Ardasyamu anzalu. Ardosyami. Sami satu kenapa Ustaz Sami? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Namanya mudhaf ilaih. Ardosyami anzaluha bikal kali itu harusnya ya? Iya, ini nama tempat apa ya? Nama tempat Gilgal. Oh, jadi tetap lah ya? Bikal kala. B-nya nggak berpengaruh, Ustaz. Berpengaruh. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu ciri jarnya itu fathah. Bukan kasroh. Isim ghairu munsharif. Kala fi biladil ardi al-muqaddasah. Iya, bukan. Al-muqaddasati, betul. Iya, ragu-ragu Bu Yuli. Ma baina kismai bin Yaminah wa bani Ifrayima wa baqiyat hunaka
arba'a asyaratu sanah. Arba asyrata sanatan. Arba'a asyarata sanatan. Oh, ya. 14. Sab'an muddatal harbi wa sab'an muddatal fathi ayyamil qismatu lil bilad. Ya, ayyamal qismati lil biladi. Oh, ayyamil qismati lil biladi ya. Oke. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan. Dan ketika. Oke, walamma, apa arti walam? Ketika menguasai. Siapa yang menguasai? Mereka Bani Israel. Ketika mereka menguasai bumi Syam, mereka meletakkan kepada hanya tuh ke itu Ustaz ya? Ya, sini. Iya. Meletakkan di dalam kemah. Dalam kemah besar itu ya? Ya, mereka meletakkan kemah besar itu ya, betul. Tabernakel itu. Di mana? Al-Kala. Bilkalkala. Bikalkala. Iya, di Gilgal ya. Gilgal pada negeri fi biladil ardi, pada negeri yang suci ya Ustaz ya. Ya. Pada negeri-negeri tanah suci. Negeri-negeri tanah suci. Mabaina antara kismai, antara dua bagian. Antara dua bagian negeri ya, wilayah negeri. Binyamin. Bunyamin, nama Binyamin. Orang bukan? Betul, Binyamin, anaknya Nabi Yakub itu ya. Oh, antara dua negeri Bunyamin dan negeri Ifrohim. Terus wabakiat apa Ustaz? Iya. Bakiat tetap. Wabakiat al-qubbatu. Oh. Dan di sana telah ditetapkan itu ya? Menetap. Menetap. Di sana sudah menetap selama arba asyroh, sana selama 40 tahun. 14 tahun. 14. Asyroh 10. Arba'ina. Ya. 14 tahun. 7 muda pemuda. Masa. 7 fase. 7 tahun masa perang. Oh, 7 tahun Al-Harbi itu perang ya. 7 tahun masa perang dan 7 tahun masa pembebasan. Masa penaklukan. Penaklukan di hari pembagian wilayah negeri. Gitu jadi mereka, saja. iya betul. Nah, ketika menguasai negeri Syam, mereka meletakkan tabernakel itu di Gilgal ya, yang ada di negeri-negeri tanah suci atau tanah yang dijanjikan. Ma baina Kismai Binyamin, yang letaknya itu antara tanahnya sukunya Binyamin, maksudnya keturunannya Binyamin. Kan Bani Israel itu ada 12 suku besar kalau nggak salah. Ya semuanya adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Lalu kemudian di bawahnya kan ada keturunan mereka begitu. Nah, jadi Bani Israel itu ada suku-sukunya lagi gitu, ada 12. Nah, Gilgal itu diletakkan yaitu di antara tanah yang menjadi bagiannya suku Binyamin dan satu lagi adalah suku Ifrohim, antara dua itu. Nah, selama 14 tahun
tahun itu si tabernakel atau kemah yang besar itu berbentuk aula begitu ya. Nah, itu tinggal di daerah Gilgal itu selama 14 tahun. Itu 7 tahun masa perang dan 7 tahun lagi masa penaklukan begitu. Nah, jadi orang-orang Israel dulunya juga pernah menaklukkan wilayah Syam itu ya, yang sekarang kita sebut Suria. Dan karuan Palestina juga dulunya itu adalah, kalau dalam literatur Islam klasik, kalau disebut Syam, ya Palestina yang sekarang itu masuk, gitu ya. Termasuk di Ibnu Khaldun itu selama perjalanannya, nah itu dia pernah juga mengunjungi Syam katanya. Terus kemudian pergi ke Baitul Maqdis yang ada di Syam itu. Nah berarti dulu Baitul Maqdis itu adalah bukan yang sekarang kita sebut negara Palestina, bukan. Tapi itu masuk ke wilayahnya Syam atau Suria begitu. Nah, ini kan Baitul Maqdis itu diperindah itu di masa siapa ya? Al-Walid bin Abdul Malik kalau nggak salah. Dan beliau ini adalah Khalifah Bani Umayyah. Nah, Khalifah Bani Umayyah itu kan ibu kotanya adalah di Damaskus, yakni yaitu juga masuk ke wilayah Syam begitu. Seperti itu. Ustadz. Ya, bagaimana Ibu? Silakan. Mudah itu sama dengan sana jadinya ya? Mudah, bukan. Sana itu tahun. Kalau mudah itu sama kayak zaman. Oh, zaman. Atau bahasa lainnya adalah ayyama. Tapi tadi Ustadz terjemahinnya itu tahun ya? 7. Tadi baca. Sab'an 7 tahun muddatal harbi, masa yang perang. tahunnya itu yang sanatan itu. Kan ini ada 14. Nah, 7 tahun kapan, 7 tahun kapan gitu. Oh, gitu. Bisa zaman atau fase gitu ya? Ya, mudah bisa zaman atau fase. Fase itu nanti ada namanya marhalatun. Ya. Marhalatun. Ya, ada lagi nanti. Atau bahasa lainnya adalah hakobatun. Itu fase. Hakobatun. Hatta. Ya. Hatta batun. Hakobah. Oh, itu kok. Kof. Ya, hakobah. Nah, itu artinya juga sama dengan masa atau fase ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya di sini ada banyak kosakata. Di sini ada tuwfiya yutawaffa. Ustadz, Nah, maaf. Ya, silakan Ibu. Bagaimana? Dibaca lagi dong Ustadz dari pertama yang tadi tuh. Oh, dibaca ulang. Baik. Dari Wanasoba. Oke. Wanasoba banu Israila tilkal qubbata baina khiyamihim fittihi yusalluna ilaiha wa yataqarrabuna fil mazbahi amamaha wa yata'arraduna lil wahyi indaha. Wa nasaba Bani Israel mendirikan atau meletakkan tilkal qubbata, tabernakel ya, tabernakel namanya, tabernakel. Ini saya tahu terjemahnya tabernakel karena itu dari Franz Rosenthal itu ya. Apa tilkal artinya Ustaz? Tabernakel dari tadi kok
Iya, semacam aula besar. Oh, tabernakel. Tapi yang dindingnya itu penutupnya itu terbuat dari kulit sapi katanya kalau penjelasan Rosenthal itu ya, Franz Rosenthal. Jadi ini bukan dalam Franz Rosenthal mengkritisi Ibnu Khaldun bahwa kata al-qubbah di sini bukan kubah dalam pengertian ya kubah masjid itu, bukan. Ya, karena memang bayangannya itu aja. Iya. Jadi bentuknya nggak seperti kubah. Memang kalau Bapak Ibu misalnya mencoba menyaksikan bentuk tabernakel ini hampir kayak ya kemah begitu. Yang ada ininya kayak kain-kain ya di samping kanan samping kiri. Terus ada patung ya. Patung malaikatnya, terus ada apa itu yang Venusnya. namanya apa ya? Venus. Oh, itu kan kalau Venus waktu masih zaman Sabeannya. Ini udah beda lagi. Ini bicara tentang awal mula kiblatnya orang Yahudi sebelum nanti di Masjidil Aqsa sekarang itu. Tuh. Jadi dulu kiblatnya ini dibawa-bawa gitu. Tempat sholatnya itu gitu. Oh, berpindah-pindah? Berpindah-pindah tempat ininya. Ya kayak kemah aja bisa dipindah-pindah kan. Gitu. Ya. Maksudnya tempat pemujaannya itu ya Ustadz? Betul, tempat pemujaannya itu. Gitu. Ini tempat pemujaan Allahnya itu. Israel. Iya. Ini orang lengkap gimana ya Islam ini kan? Nabi-nabinya orang Yahudi itu kan kita percayai Israel. Termasuk ya negara penjajah sekarang itu juga uniknya pakai nama nabi itu. Israel. Emang Israel nama nabi, Ustaz? Israel kan Nabi Yakub, ya? Apa iya? Maksudnya Israel itu sama identik dengan Yakub begitu? Iya. Ya, Bani Israel. Bukannya nama kaum? Banu, kalau kaumnya kan Banu Israel. Tapi kalau Israelnya itu kan nama lain daripada Nabi Yakub. Baru tahu, Ustaz. Oh. Nabi Yakub, nah itu Israel begitu. Nah, itu Banu berarti anak-anaknya Israel gitu ya Ustaz? Iya, Banu. anak-anaknya Nabi Yakub itu. Anaknya Nabi. Nah, jadi negara Israel sekarang itu kan kalau di Arab itu enggak diucapinya bukan Israel tapi Israel gitu. Ya Israel. Ya Israel. Bani Israel. Keren juga mereka itu menamakan negara mereka Israel gitu. Karena untuk mendekatkan juga itu dengan orang Arab. Ya karena mana mungkin orang Islam akan mengutuk Israel gitu kan, Israel misalnya. Itu nama nabi soalnya. Itu nama nabi ini. Maksudnya Nabi Yakub. Sebenarnya dia negaranya mana sih Ustadz kok berebut sama Palestina itu sebenarnya memang di situ apa dia dari mana gitu Ustadz kalau sepanjang Ustadz tahu? Kalau sejarahnya sih memang kurang begitu paham betul Bapak Ibu. Cuma Israel ini kan orang-orang Yahudi itu dari masa ke masa kan selalu mengalami diaspora. Diaspora itu menyebar ya.
kemana-mana. Jadi mereka awalnya sebelum mereka awalnya taruhlah tinggalnya di Palestina sekarang itu dulunya ya, tahun berapa gitu. Nah, lalu kemudian di Masjidil Aqsa itu diserang oleh bangsa Persia, Nebukadnezar namanya. Nah, akhirnya Masjidil Aqsa yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, atau orang-orang nyebutnya sebagai Kuil Sulaiman ya, Solomon Temple, atau kalau dalam bahasa Ibrani namanya adalah Hechal Shlomo. Hechal Shlomo itu dihancurkan oleh Nebukadnezar itu. Lalu orang-orang Yahudinya itu mereka dijadikan budak. Banyak yang pindah ke Persia gitu. Banyak yang pindah ke Persia. Sebagian besarnya itu orang Yahudi dijadikan budak di Persia sana. Nah, lalu kemudian pada masa siapa itu balik lagi tuh ke situ. Ke mana, ke Palestina itu. Nah. Lalu kemudian diserang lagi oleh Kaisar Titus. Kalau nggak salah dari mana ya? Dari Romawi atau dari mana itu. Dihancurin lagi tuh. Asalnya dibangun itu kan sama Raja Herodus kalau nggak salah. Raja Yahudi. Udah dibangun lagi tuh kayak seperti Nabi Sulaiman. Ada serangan dari Kaisar Titus. Hancur lagi. Udah saat itu ya orang-orang Yahudi nyebar kemana-mana. Ada yang ke Arab. Kalau di Arab kan ada namanya Banu Quraizoh, Bani Nadir, atau Bani apalagi itu kan banyak itu ya, yang tinggal di Madinah. Nah, kebanyakan kritik Al-Quran terhadap orang Yahudi itu orang-orang Yahudi yang di Madinah itu, begitu. Di situ. Ada juga yang nyebar ke Persia terus kemana-mana lah. Gitu. Ada yang sampai ke Spanyol, terus ada juga yang ya sampai di era Turki Utsmani itu ya ada yang ke Jerman ya, ada ya ke negeri-negeri Barat itu. Lalu kemudian kan keturunan Yahudi ini tetap mempertahankan tradisi mereka begitu. Bahasa Ibraninya itu kan hilang 1000 tahun itu 3000 tahun karena mereka diaspora mengembara ke berbagai macam negara. Hilang itu bahasa Ibraninya. Yang dipakai untuk Bible atau Perjanjian Lama hilang, enggak. Kecuali hanya dalam liturgi keagamaan, upacara-upacara keagamaan aja. Nah, dari situ kemudian orang Yahudi mereka merasa kangen dengan tanah kelahiran mereka, tanah leluhur mereka, terutama tembok keratapan itu. Nah, merasa, merasa itu mereka walaupun udah dikuasai oleh bangsa lain, mereka merasa itu masih menjadi miliknya, tanah mereka. Iya begitu. Akhirnya kan tahun berapa itu Zionisme didirikan, lalu kemudian menyerukan orang Inggris itu kalau nggak salah pernah menjajah Palestina. Orang-orang Zionis ini dekat dengan Inggris, lobby-lobby mereka kuat begitu, lalu kemudian Palestina itu diserahkan ke orang Zionis itu, lalu ya didirikanlah negara Israel tahun kalau nggak salah 47 gitu, tahun 47. Nah, saat itu masih kecil wilayahnya. Tapi walaupun di tahun 47 didirikan, lah kemudian 3000 tahun bahasa yang mati itu, bahasa Ibrani dihidupkan kembali, Bapak Ibu. Jadi anak-anak mereka diajari lagi bahasa Ibrani. Lalu sampai sekarang dipakai itu di media ya. Kalau di media atau di percakapan mereka, bayangkan. Kalau kita misalnya kayak bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno kan bahasa leluhur kita, tapi kita nggak paham sama sekali. Untuk membangkitkan nasionalisme kita, itu kan kita coba bangkitkan Jawa kuno. Susah kita belajar kayak gitu. Susah. Tapi orang Yahudi bisa. Kan otaknya cerdas dia di antara manusia kan paling cerdas Yahudi kan Ustaz. Iya katanya. Udah ada dalam Al-Quran kan lebih apa tuh ya?
Wa faddalnakum 'alal 'alamin Ya, gitu. punya kelebihan daripada yang lain. Iya, betul nih, Pak. Lalu kemudian tahun 60 itu kalau nggak salah, 67 itu kan perang itu kan dengan negara-negara sekitar, tapi mereka menang gitu. Dikeroyok sana sini tapi menang gitu. Orang Berarti Yahudi. memang berhak ya dia ya Ustadz. Kalau menurut saya itu kan udah ini ya, Udah soal berpindah tangan. udah berpindah tangan. Kalau logika yang seperti itu dipakai ya orang-orang suku aborigin misalnya kayak di Australia itu kan berhak juga. Yang dikuasai oleh orang-orang Eropa itu harusnya mereka juga bisa ngusir orang-orang Eropa dari tanah mereka begitu ya. Itu udah ribuan tahun nih, Bu, penguasaannya itu kan. Mereka meninggalkan tanah itu. Bahkan ketika di era Kristen pun itu orang Yahudi hanya sedikit sekali yang tinggal di wilayah Palestina. Karena mereka dibatasi oleh orang Kristen itu. Islam datang, Umar bin Khattab itu orang Yahudi banyak lagi itu di daerah Palestina. Ya ibarat banyak gitu di situ. Sebagian ada yang masih ada di situ, ada yang sudah nyebar kemana-mana. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Nah, ini tuwfiya yutawaffa. Ini adalah fi'il bina majhul. Sebenarnya asalnya adalah dari tawaffa. Tawaffa yatawaffa. Tawaffa yatawaffa. Artinya mematikan atau mencabut nyawanya ya. Tawaffa yatawaffa. Tapi kalau tuwuffiya yutawaffa, ya itu artinya wafat atau mati gitu. Tapi lebih sopan sih tuwuffiya ya, wafat. Karena ada dalam bahasa Arab itu ekspresi kematian itu bisa diekspresikan menggunakan tuwuffiya yutawaffa. Ada lagi kubido yukbadu. Itu asal katanya dari kobado yakbidu. Kobado yakbidu. Menangkap. Menangkap, ya betul. Tapi kubido yukbadu itu artinya juga bisa mati gitu. Wa kubido lahadu gitu, misalnya. Dan musuh itu kemudian wafat, mati, meninggal. Artinya juga kobado yakbidu sebenarnya kan menahan juga bisa ya. Kemudian ada juga naza'a yanzi'u yang artinya mencabut, itu juga bisa dipakai untuk mewafatkan, mencabut nyawa, betul. Mencabut nyawa. Ada lagi istilah mata yamutu. Mata yamutu. Mata yamutu. Nah, kalau ke bahasa yang lebih sedikit sopan itu ya menggunakan tuwfiya yutawaffa begitu. Tuwfiya yutawaffa. Kalau mata yamutu kan mungkin agak di bahasa Arab netral ya, tapi kalau di Indonesia kan lebih banyak lagi ya, ada tewas, wafat, modar, terus apa gitu. Ya banyak ya. Koid ya gitu. Ada lagi. Itu kan ini ya, kosakata kematian gitu. Tapi masing-masing itu Ustaz. Jakarta itu yang koid. Ya. Nah, itu walaupun itu sinonim, maksudnya maknanya sama, tapi masing-masing kata itu menekankan makna yang berbeda begitu. Kayak misalnya antara tewas dan wafat itu kan. Nah, itu kalau digabung misalnya dengan kiai itu pantasnya pakai tewas apa wafat? Pasti kan wafat kan, lebih pasnya gitu.
Kecuali kalau misalnya gak diganti, ya, penjahat itu. Tewas Pas kalau kita sebut polisi. Tewas ditembak polisi. Tapi kalau wafat ditembak polisi kan gak enak. Ya, itu kan ada penekanan makna yang berbeda. Oke, terus ada baladun, biladun, ini negeri. Adaro yudiru alaihi al-hiton. Artinya membangun benteng. Adaro al-hiton membangun benteng di sekeliling. Gitu. Membangun benteng di sekelilingnya. Lalu ada malaka yang meliku lagi, mulk artinya menguasai. Kama marro. Nah, ini akan sering kita temukan Bapak Ibu istilah seperti ini. Kama marro, ya, sebagaimana telah disebutkan. Telah lewat ya Ustaz, bisa. Telah disebutkan. Oh. Lalu ada taghallaba yataghallabu ala. Ini artinya mengalahkan. Ghalab itu artinya juga menang, begitu, kemenangan. Kemudian radda yaruddu ala. Mengembalikan kepada. Mengembalikan kepada. Radda yaruddu ala. Kemudian ada al-qubbatu, ini tabernakel tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian ada di sini Ali al-Kauhan. Eli sang pendeta. Kemudian ada naqala yanqulu. Nakal memindahkan. Ayyama Taluta di masa Talut. Nah, ini kalau kita ketemu dengan kata ayyama, nah, di sini ada ayyamul Arab. Nah, biasanya kalau disebut ayyamul Arab berarti identiknya dengan perang ya Bapak Ibu. Jadi ayyamul Arab itu artinya adalah hari-hari perangnya orang Arab begitu. Itu ayyam. Jadi nanti kalau ada ketemu ayyam terus ada al-Arab berarti itu identiknya dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Ya, perang ya antara sesama suku Arab. Karena perang itu bagi orang-orang Arab terutama di kalangan suku Badui ya, itu adalah salah satu daripada mata pencarian hidup ya Bapak Ibu sekalian. Cari rampasan perang. Iya, cari rampasan perang. Itu ini. Memang tradisi kesukuannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada Arab Badui, ada Arab Hadori. Nah, kalau yang Badawi itu biasanya yaitu salah satu daripada mata pencaharian mereka itu adalah berperang begitu. Nah, Ibnu Khaldun itu di kitab Al-Muqaddimah menjelaskan secara detail tentang kebudayaan Arab Badui ini ya. Begitu. Dimana mereka menjadikan perang sebagai kalau bahasa Ibnu Khaldun itu nihlatan lil ma'ash. Nihla lil ma'ash, mata pencaharian. Mencari nafkah. Dan Ibnu Khaldun juga menyebutnya sebagai mazhabun ghairu tabi'iyyin. Mata pencaharian yang tidak biasa. Kalau biasa kan berdagang gitu ya. Berbisnis atau apalah berburu. Kalau ini perang itu. Jadi kalau suku Arab kata Ibnu Khaldun, kalau menyerang suku Arab yang lain itu hal biasa begitu ya. Merampas. Iya, seperti itu. Jadi biasa kayak gitu tuh. Mereka itu jadi yang menentukan produktivitas dalam masyarakat yang seperti ini itu adalah kekekaran tubuh ya.
ketajaman analisis jurus-jurus lawan gitu ya, sehingga bisa mampu menaklukkan. Nah, semakin kuat ya berarti ya bisa kaya begitu. Kalau zaman dulu ya, di Ayyamul Arab. Nah, termasuk yang seperti ini itu kata Ibnu Khaldun juga corak-corak seperti ini ada di era kenabian, di era khilafah, di era Bani Umayyah, Bani Hashim, di Bani Abbasiyah ya sampai sekarang kayak misalnya di Afghanistan itu ya model Taliban itu karena memang masyarakatnya adalah kesukuan ya tiap hari nggak pernah ini, maksudnya nggak pernah tenang. Kita masih untung di sini di Indonesia. Masya Allah. Ya. Di sana kayak misalnya Taliban itu katanya diberitakan oleh media tidak menghargai perempuan. Ya. Perempuan itu nggak boleh sekolah. Nah, menurut saya itu bukan ajaran Talibannya itu. Tapi memang masyarakat kesukuan itu sangat membatasi yang namanya perempuan. Begitu. Akses ke mereka itu ya. Sama Karena dengan jahiliyah ya Ustadz. Iya, era jahiliyah mungkin sama seperti ini. Jadi nggak ada penghargaan sama sekali. Tapi kalaupun misalnya ada suara-suara ya kayak sekarang kan, nggak bisa itu kalau di Afghanistan mau langsung perempuan itu menjadi bebas kayak gitu. Orang tradisi kesukuan yang sudah mengakar di sana seperti itu ya mau gimana lagi. Nggak bisa itu ekspansi Amerika 20 tahun ngubah negara itu menjadi negara yang demokratis. Nggak mungkin pasti akan selalu perang mulu karena kepentingan antar suku kan ini. Gitu, seperti itu. Kayak dulu misalnya di Maroko itu Bapak Ibu sekalian, para ulama fikih di Maroko dulu itu di tahun seribuan ya, bahkan mungkin sampai sekarang kayaknya, memfatwakan perempuan itu tidak boleh mendapatkan harta warisan. Bayangin, ada Al-Qurannya kalau perempuan itu dapat setengahnya dari laki-laki, tapi ulama di masa itu mereka mengatakan perempuan tidak boleh mendapat harta warisan, baik dari suaminya ataupun misalnya dari bapaknya. Kenapa bisa demikian? Karena para ulama di masa itu berpikir bahwa kalau seandainya perempuan ini mendapat harta warisan, pasti warisannya ini akan dipegang oleh suaminya, begitu. Sementara itu kalau satu suami punya taruhlah 4 istri, gitu, banyak, nah akan terkumpul uang itu ya, hartanya itu ke satu suku tertentu dan tidak di suku yang lain, misalnya. Begitu. Nah, akhirnya apa? Perang kayak gitu. Nah, makanya menimbulkan instabilitas ya di kalangan relasi antara satu suku dengan suku yang lain. Oh ini suku ini yang lebih diuntungkan ini, karena dia banyak istrinya. Kalau suku yang ini enggak. Jadi makin banyak istri makin banyak duit. Gitu kalau dapat ininya. Kalau tahun 1000 berarti sesudah Islam ada ya Ustadz? Betul, karena ini kan di apa daerah-daerah Maroko ya, di Maroko itu ada itu. Agamanya apa dia? Muslim Islam. Islam. Masya Allah. Ya itu kan para ulama saat itu ngambil kategori kemaslahatan kayak gitu. Ini kalau seandainya dibagi misalnya taruhlah berapa ya? Perempuan itu dapat mithlu hadz, laki-laki dapat iya 1/2. 1/2 ya. Kalau perempuannya itu laki-laki. Saya lupa hitung-hitungan waris saya. Kalau laki-laki dapat misalnya 2, berarti perempuan kan dapat 1 ya. 1. Seperti itu. Nah itu kalau yang 1 ini terkumpul misalnya dia jadi istri dari laki-laki, suami yang suku yang mana kayak gitu. Itu belum lagi saat itu pernikahan itu tidak boleh antar sesama suku, tapi harus beda suku misalnya. Itu yang ini. Kecuali biasanya kalau di itu ulamanya keblinger ya Ustadz. Oh, itu karena memang ini Ibu, menimbang kemaslahatan daripada perang itu. Wah, itu jadi seperti itu. Mereka perempuan jadi kasih.
sama sekali itu. Wah. Ya, apalagi kalau nanti Taliban sekarang itu kan, waduh. Oh iya itu Ya, Taliban makanya. itu perempuan dengan suaminya itu harus di belakang kalau jalan. Iya. Iya kan Taliban sekarang tuh Ustaz. Iya, betul. Kabarnya Ya, begitu. hidup kesukuan ya lumayan kayak begitu Ibu. Jadi perempuan itu kayak nggak ada harganya, artinya. nggak ada Iya. artinya. Kalau misalnya baca, kita nanti akan cek ya beberapa kosakata yang mungkin saya jelaskan di perempuan. Bapak Ibu mungkin coba cek banyak ribuan kosakata tentang unta. Nah, ratusan dari ribuan itu, ratusan diantaranya itu kosakata yang dipakai untuk unta, itu dipakai oleh orang-orang Arab itu untuk mengekspresikan perempuan begitu. Jadi ibaratnya Unta, binatang unta. Binatang unta, Ibu. Apa maksudnya Ustaz? Ini ada kayak misalnya ada kata al-qortos. Al-qortos. Kertas. Kirtos kalau kertas ya. Ini ada al-qortos. Nah, al-qortos itu artinya adalah an-naqah al-fatiyah begitu. An-naqah al-fatiyah. Unta betina yang masih muda. Nah, tapi al-qortos juga artinya bisa al-mar'ah, al-jamilah, at-tawilatil qomah. Gitu. Panjang apanya Ustaz? Ini tinggi semampai. Ya. Wanita yang cantik. Begitu itu sebutannya adalah al-qortos. At-tawilatil qomah itu berarti tinggi. Tinggi. At-tawilah itu tinggi. Nah, ini kan bagaimana misalnya kata al-qortos itu adalah salah satu jenis nama untuk unta tapi bisa dipakai untuk perempuan. Jadi saat itu ya perempuan ya masih kayak dianggap kayak binatang. Ya, dianggap binatang saja. Iya. Ya mungkin ya. Dia ibunya itu sama juga gitu. Dia lahir dari binatang itu. Ya ini kalau bicara ini memang panjang lebar ya Bapak Ibu. Iya. Ada. Parah. Itu memang kehidupan kesukuan Arab gitu di situ. Kalau ya saya sepertinya belajar dari ya ini Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Kerasnya kehidupan ini ya. Ya termasuk politiknya Arab itu kan di Ibnu Khaldun itu bahasa-bahasanya itu saya kira lebih banyak bahasa kekerasan gitu. Iya. Masya Allah. Oke, mungkin Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang mau mencoba. Bu Sabihah duluan itu. Diam-diam ya. Beliau. Ya. Bu Sabihah, Pak Ustadz. Boleh Bu Siti Sabihah. Sampai Al-Hiton mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tuwfiya Yusya'u alaihi salam naqala banu Israila hadhil qubbata ila baladi Shilu wa huwa qaribun min Kalkala wa adaru alaihal hilqona. Betul. Suaranya lembut sekali Bu Sabihah, jauh. Baik. Terjemahnya bagaimana Ibu? Ketika Nabi Yosua Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum Bani Israel memindahkan tabernakel tersebut ke negeri Shilu, yaitu sebuah negeri yang dekat dengan Gilgal, dan mereka mendirikan benteng di sekitar kubah tersebut. Iya, betul. Nomor ini ya. Nah, yang seperti ini. Mungkin ada yang mau baca?
Selain Bu Romlah dan Bu Siti Sabihah, silakan. Bu Yuli mungkin? وأقامت هذه القبة هنالك ثلاثمائة سنة حتى Gimana Mbak siapa? Salsabina? Wa Qomat? Siapa ya tadi? Bu Yuli. Oh, Bu Yuli. Bukan saya, Ustaz. Tadi nggak tahu siapa. Oh. Siapa tadi ya? Iya, kayaknya cewek juga suaranya. Coba yang baca tadi ulangi. Tadi siapa? Ini lagi banyak yang hadir nih Ustaz nih. Oh, banyak yang hadir. Iya, banyak nih. Malam minggu soalnya Ibu. Iya. Berarti bukan sepi Bu, berarti agak rame nih malam minggu. Ada 11. Ada. Mana yang tadi? Siapa? Mbak Laila mungkin? Emang ada Bu Laila. Laila Izzatul Humairoh. Oh, ada tuh. Oh. Salsabila Ramadhani. Salsabila. Mungkin. Afwan Ustadz, kakak nyimak dulu Ustadz. Oh, baik. Fad Keta. Oh, Mas Zulfadli mungkin? Ya Ustaz, Ujarib. Oke, tafadhal. Dari mana ya? Dari Waqamat. Waqamat hadhil qubbatu hunalika salasami'atin sanatan hatta Salasami'ati sanatin hatta mallakaha Banu Palestini hatta mallaka Banu Palestina aidihim kama marra. Oke, betul. Lalu terjemahnya bagaimana Mas Zulfadli? Terjemahannya waqamat itu apa? Didirikan nih. Waqamat. Dan didirikan tabernakel ini 300 tahun sampai dimiliki lagi oleh kepemilikan Bani Palestina sebagaimana yang lalu. Oh ya. Waqamat, oke, hadhil qubbat. Ini aqama yuqimu artinya memang tadi bisa mendirikan ya. Nah, tapi juga kan ada istilah mukim ya, mukim. Mukim berarti tinggal ya. Nah, berarti menempati. Ya, tabernakel ini tinggal hunalika di sana. Maksudnya di Balad Shilu, negeri Shilu ya. Sasami'ati sanatin selama 300 tahun. Hatta malakaha sampai negeri Shilu ini dikuasai oleh Banu Palestin fi aidihim ya. Banu Palestin fi kama marro. Palestina gitu ya. Filistin. Nah ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas begitu. Oke, ini untuk catatan adalah pada pengucapan Filistin atau Palestina ini karena ini adalah nama. Nah, jadi kita ucapkan bukan Filistini tapi Palestina. Ya, ya. Ini namanya majrur ya karena itu mudhof ilaih dari
banu. Banu. Begitu. Palestina. Dan ciri jar daripada isim ghair munsharif itu adalah fathah. Bil fathah. Nah. Betul. Lalu selanjutnya yang terakhir, mungkin ada yang mau mencoba? Terima kasih Mas Fadli. Ayo yang belum. Tuh, Pak Mahmud. Pak Mahmud ya. Ada apa nggak? Ya Ustadz, saya menyimak dulu Ustadz. Oh. Ini jagonya ini Pak Ustadz. Pak Mahmud ini jago kitab gundul. Oh, masih belajar Ustadz. Ya. Merendah hati nih Bu Roma. Iya tahu tuh, saya tahu kok, saya kenal beliau Ustadz. Ayo Pak, tampakkan Pak ilmunya, bagi-bagi. Pak Mahmud. Belum Bu, belum siap ini, belum bisa, baru masuk nih. Oh, baru ya. gabung. Iya, ini apa? Ada masalah di jaringan ini. Oh, ya. Oh, baik. Siap. Ya. Bagus Pak, suaranya bagus. Jernih. Ujari baratan ya Ustaz. Oh, tafadhal. Watagallaba banu Palestina ala bani Israila thumma raddu alaihim al-qubbata wa naqaluha ba'da wafati Ali al-Kauhini ila Naufa summa nukilat ayyama taluta ila kan'una fi biladi bani Binyamina. Betul. Oke, betul. Tinggal mungkin catatan di Al-Kauhin. Ini Al-Kauhan. Al-Kauhin itu Al-Kauhanu ya. Wafati Ali Al-Kauhani. Ya, Al-Kauhan. Oke, sekalian mungkin diterjemahkan Mas Zulfadli. Kemudian Bani Palestina ini mengalahkan Bani Israel. Kemudian tabernakelnya Sumaradu alaihim al-Qubbah. Maksudnya apa ya? Kemudian mengembalikan al-Qubbah ini ke Palestina, ke Bani Israel ya. Ya. Bani Israel. Lalu Roddu ini berarti filenya apa? Mereka. Ya, mereka tapi merujuk ke. Merekanya ke Bani Palestina. Oh, Bani Palestina, betul. Ya. Kemudian Naqaluhan memindahkan tabernakel itu hanya ini kemana nih? Wa naqaluha. Sudah. Betul, itu haknya kembali lagi ke Al-Qubbah. Al-Qubbah ya, dan mengembalikannya setelah wafatnya Eli, sang pendeta, ke negeri namanya Naufa, Nakolat, kemudian dipindahkan lagi zamannya Tolut, peperangan Tolut, kemudian dipindahkan ke Kan'un di negeri Bani Benyamin. Kan'an kali ya Ustadz, Kan'an. Kalau di teks Ibnu Khaldun mungkin itu maksudnya Kan'an mungkin ya. Kan'an ya, Kan'an. Tapi di teksnya itu Kan'un, mungkin agak salah kali ya. Agak redaksi ininya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Untuk mengulang kembali ya bagi yang belum mencatat misalnya. Walamma tuwfiya Yusha'u alaihi salam, tatkala Yosua alaihi salam itu wafat, naqala Banu Israila hadhil qubbata. Banu Israel memindahkan hadhil qubbata, tabernakel ini ya, ila baladi Shilu, ke negeri Shiloh ya.
wa huwa qaribun, yang terletak dekat, min kalkala, dekat dengan kalkal, dari kalkal. Wa daru 'alaiha al-haytana. Nah, di sekeliling tabernakel itu mereka bangun al-hitan, benteng ya. Wa qamat hadhil qubbatu. Nah, tabernakel ini menetap atau tinggal ya, hunalika, di wilayah Shilo itu, salasa mi'ati sanatin, 300 tahun ya. Hatta malakaha Banu Palestina fi aidihim kama marra, sampai kemudian wilayah itu ditaklukkan oleh Banu Palestina ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa taghallaba Banu Palestina, dan Banu Palestina ini, taghallaba Banu Palestina ala Bani Israel, dan Banu Palestina ini mengalahkan Bani Israel. Thumma raddu alaihim al-qubbata, lalu mereka mengembalikan kubbah, tabernakel kemahnya itu, ke Bani Israel. Wa naqaluha, lalu Bani Israel ini memindahkan ke wilayah Nauf ya, setelah wafatnya Eli sang pendeta. Summa nukilat, lalu Kuba ini dipindahkan lagi di masa Talut ke wilayah Kanaan di negeri Binyamin. Fi biladi Binyamin, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian, silakan. Yang menang itu Bani Israel atas Palestina apa Palestina atas Israel, Ustadz? Taghallaba yataghallabu ala kan berarti menang ya, memenangkan, mengalahkan. Berarti yang menang Palestina kan, Ustadz? Iya, Bani Palestina. Untung baik banget ya itu Palestina. Sudah mau menang, mereka nggak ngancurin, tapi malah ngembaliin. Iya, makanya tadi rancu juga gitu kata-katanya. Kadang kata golaba yaglibu ala itu artinya mungkin bisa juga ya kalah. Kalah. Bisa juga kalah. Jadi yang menang bisa menang, bisa kalah ini. Jadi yang menang yang mana Pak Ustadz? Ini agak bingung saya juga. Kayaknya teksnya. Gimana Mas? Yang menang itu Palestina, Ustadz. Iya, awalnya kan Palestina nih, Bani Israel, kemudian dikalahkan Palestina, kemudian ada perang lagi. Jadi Bani Israel yang menang sama Palestina. Kemudian kubahnya dikembalikan lagi ke Bani Israel gitu. Berarti taghallaba Banu ini menang ya? Kalah berarti. Bani Israel. Bani Israelnya menang apa Bani Palestina? Bani Israel yang menang, benar. Bani Israel. Berarti wa taghallaba Banu Palestina ala Bani Israel. Banu Palestina itu dikalahkan oleh Bani Israel ya. Kemudian Bani Israel, kemudian kembali ya. Palestina mengembalikan lagi kubahnya ke Bani Israel. Betul. Allah. Memang seperti itu Bapak Ibu. Kadang nanti dalam bahasa Arab itu juga ada beberapa kata yang memiliki makna yang berlawanan. Mustarok. Ya mending itu mustarok ya, memiliki banyak makna. Tapi ini elemen maknanya itu juga kadang berlawanan. Salah satu contohnya misalnya kayak kata maula. Maula ya. Maula itu menurut saya adalah salah satu kata di dalam bahasa Arab yang paling banyak kompleks. Iya. Karena artinya itu selalu banyak arti ya, dan masing-masing artinya itu kadang ambigu. Maula itu bisa artinya apa? Budak. Budak ya. Lalu kemudian ada lagi selain budak. Tuan.
Nah, tuan dan budak itu diekspresikan dalam kata maula. Ya mauli, ya maulana. Kadang maula itu dijamakinnya jadi apa, Bapak Ibu? Mawali. Mawali, betul. Kata mawali itu juga artinya ya, bisa budak, bisa juga artinya itu adalah orang ajam, ya, maksudnya orang non Arab, lalu kemudian mereka masuk Islam. Nah, kemudian mawali. Ini disebut sebagai mawali, betul. Misalnya ada orang Romawi masuk Islam, orang Persia, orang Romawi kan berarti non Arab kan, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam. Mereka ini nanti disebut sebagai mawali. Nah, nanti ada dua istilah ya, al-Arab, kan biasanya al-Arab wal ajam. Nah, kalau dalam Ibnu Khaldun itu ada terkadang al-Arab wal mawali, begitu. Orang Arab dan al-mawali. Al-mawali itu maksudnya orang-orang non-Arab, begitu ya. Nah, orang-orang non-Arab yang kemudian masuk Islam, dan kadang mereka orang-orang mawali ini itu masuk ke dalam ranah-ranah ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu, ke pos-pos pengetahuan. Nah, kalau dalam sejarah Islam kata Ibnu Khaldun itu kebanyakan para ulama besar itu dari mawali, jarang dari yang Arab gitu. Dari mawali. Artinya orang non-Arab masuk Islam, kemudian mereka mempelajari bahasa Arab, lalu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Gitu, ilmu-ilmu pengetahuan keislaman lah, kira-kira begitu. Ulama-ulama besar kayak misalnya Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, siapa lagi ya? Izzuddin bin Abdussalam dan lain-lain. Itu adalah orang-orang mawali. Mereka orang non-Arab, tapi kemudian menguasai bahasa Arab dan menjadi ulama. Lalu orang Arabnya sendiri, ada nggak tokoh-tokohnya? Kata Ibnu Khaldun jarang. Bukan berarti orang Arab nggak punya kecerdasan, begitu. Tidak seperti itu. Karena kata Ibnu Khaldun, orang-orang Arab ini lebih banyak sibuk di urusan politik, ya bagaimana cara menaklukkan wilayah-wilayah lain, ekspansi wilayah-wilayah lain, sehingga belum sempat kepikiran kepada ilmu pengetahuan gitu. Jadinya ilmu pengetahuan itu banyaknya dikuasai oleh orang-orang mawali ini, begitu ya. Ibnu Sina itu bukan orang Arab, dia orang Persia, mawali juga itu. Imam, ya, kebanyakan Imam Bukhari juga bukan orang Arab ya Ustaz? Iya, itu Bukhara kan dari orang apa? Orang Turkistan Rusia, ya, Rusia. Turkmenistan. Ya? Turkmenistan ya, kayak Bukhara itu di mana ya? Bukannya di Rusia, Ustaz? Rusia. Karena dia ini berbatasan, ya memang agak berbatasan sih dekat ya. Antara Afghanistan, terus apa itu? Uzbekistan, Turkmenistan, Cina gitu. Kalau dari, nah itu wilayah Persia sebenarnya Ibu. Iya, wilayah Persia. Karena bapaknya atau kakeknya Imam Bukhari kan itu orang Majusi dari Persia itu. Nah, jadi orang ulama-ulama ahli hadis itu kebanyakan ya non-Arab. Begitu. Tapi mereka pakai bahasa Arab. Nah, itulah yang disebut mawali gitu. Mawali. Nah, orang Arab sendiri mana gitu. Filosof saja misalnya dari orang Arab hanya satu kan maksudnya. Itu Al-Kindi. Selebihnya Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina misalnya. Itu bukan orang Arab. Begitu, bukan orang Arab. Nah, karena kalau Ibnu Khaldun itu alasannya karena orang-orang Arab bukan karena mereka kurang secara intelektual, tapi ya sibuknya di politik, bagaimana mengekspansi. Itu kayak seperti itu. Sibuk berdagang, Ustaz.
Nah, ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian saja. Kita akan lanjut di minggu depan, insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita baik, kita tutup dengan ya Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.